Shalom. Pada hari ini kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan dan kehidupan kita. Kesempatan besar yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah suatu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu kita patut syukurin dan berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan besar dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan saya, saudara, untuk di tempat ini dan untuk belajar di tempat ini. Jadi pada siang hari ini, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan dan sukacita untuk beriman dan untuk menguatkan kita sebagai orang percaya terhadap Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membukakan Alkitab kita dari Filipi pasal 1 ayatnya ke-27. Dikasih di sana ataupun di perikop di sana adalah nasihat supaya tetap berjuang. Dengan demikian firman Tuhan menyatakan, hanya hendaklah hidupmu berpenan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa engkau teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Luar biasa. Sukacita dan firman Tuhan pada siang hari ini sangat luar biasa memberkati kita, di mana yang menyatakan bahwa hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil. Luar biasa, saudara. Tetapi pada siang hari ini saya akan memberikan tema kepada kita adalah berjuang untuk iman. Paulus dengan ini adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia menuliskan ini kepada jemaat yang di Filipi supaya mereka hidup terhadap Injil, supaya mereka kuat, supaya mereka tidak menyanyiakan suara Tuhan melalui Paulus. Pesan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yang ada di Korintus, ataupun yang ada di Filipi. Adapun tujuan supaya jemaat Filipi terus-menerus menyesuaikan pola hidup mereka dengan Injil. Dalam arti supaya mereka, sebagian orang percaya di sana, tidak khawatir akan hidup mereka, tetapi mereka tetap teguh dan percaya terhadap firman Tuhan dan terhadap apa yang telah dinyatakan Paulus kepada mereka saat itu. Dan timbul pertanyaan sesuatu hal di sini. Kenapa jemaat Filipi harus menyesuaikan hidup mereka dengan Injil? Itu adalah salah satu pertanyaan. Kenapa bukan pada jemaat yang ada di 1 Timotius, jemaat Efesus dan sebagainya? Kenapa harus mereka? Kenapa mereka diombang-ambingkan? Mereka berbagai yang terjadi dalam kehidupan mereka di jemaat Filipi. Jadi makanya Paulus ini menuliskan pada saat dia dipenjara di Efesus. Dia menuliskan surat ini pada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka hidup terhadap Injil. Mereka hidup dengan disesuaikan firman Tuhan, dan mereka tekun akan apa yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu. Karena situasi yang dihadapi oleh jemaat Filipi tidaklah mudah, saudara. Tidaklah mudah. Yang mereka alami adalah salah satu kegoncangan iman dan ketakutan yang memang sangat dahsyat saat itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang percaya saat ini? Bagaimana dengan COVID-19 saat ini? Dan berbagai hal pribadi dengan pribadi kita
yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita rasakan bersama. Luar biasa. Andaikan kata saudara terjadi dalam kehidupan kita yang memang sangat, dan mungkin saudara dan saya sudah terjadi dalam kehidupan kita, yang memang itu adalah akan mengakibatkan suatu ketakutan yang paling dahsyat dalam kehidupan kita, bahkan kita khawatir untuk hidup kita. Terlebih-lebih jemaat yang ada di Filipi saat itu, mereka sangat ketakutan, dan mereka saat itu udah berombak-ambing setiap iman mereka. Bahkan kenapa mereka takutin? Sebagai pemimpin rohani mereka saat itu, yaitu adalah Paulus, sedang dipenjara saudara, sudah dipenjarakan. Bapak rohani mereka yang mereka sayangi dan mereka cintai jadi penjara. Bagaimana dengan kita? Jikalau kepala keluarga, bapak kita, mama kita dipenjarakan, dan ditambah lagi dengan berbagai hal yang terjadi di luar, di samping kita, di kiri kita berbagai, luar biasa. Saya tak habis terpikir kalau terjadi dalam kehidupan saya, pasti kita nangis, pasti kita berseru kepada pasti iman kita akan berubah, pasti kita akan ketakutan. Bagaimana dengan hal ini? Jadi segenap jemaat tidak saja cemas dengan keadaan Paulus saat itu yang sedang dipenjarakan di Efesus, tetapi juga dengan keadaan mereka sendiri untuk itu, bahwa dengan diri mereka yang mereka takutin itu, karena berbagai masalah dan berbagai yang mereka hadapi di luar, mereka juga akan cemas dan bagaimana dengan ini dan bagaimana dengan ini. Apalagi bapak rohani mereka yang sedang mereka sayangi, mereka cintai sedang dipenjarakan. Jadi saudara kan terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketakutannya memang paling dasar. Jadi firman Tuhan, firman ini, sukacita ini telah dinyatakan Paulus dan dituliskan Paulus kepada jemaat yang di Korintus untuk mereka hidup berpandangan terhadap firman dan terhadap Injil saudara. Dengan jelas Paulus dengan memohon dan meminta supaya jemaat yang ada di Filipi, segenap orang yang percaya di Filipi, menjadikan Injil Kristus itu sebagai patokan hidup mereka saat itu. Paulus memohon dan meminta kepada saudara-saudara kita yang ada di Filipi. Paulus dengan tegas memulai surat dan menulis surat dan berkata, hai engkau jemaat yang ada di Filipi, mari serahkan hidupmu yang didasarkan dengan Injil, yang didasarkan dengan firman Tuhan. Hai engkau bangsa Indonesia, hai engkau yang tidak percaya, hai engkau yang memang sudah percaya, marilah kokohkan imanmu terhadap firman Tuhan, terhadap Yesus Kristus yang telah menyelamatkan engkau dari maut. Paulus berkata, hai engkau jemaat Filipi, semangatlah yang terpancar dari Injil. Artinya bahwa ketika kita menjadikan pola pikir ataupun memang kita telah menjadikan patokan hidup kita kebenaran firman Tuhan dan sukacita atas pada siang hari ini, ya kita semangat juga, bukan hanya memang membaca ataupun memahami, tetapi bagaimana cara kita sebagai orang percaya semangat didasarkan kita patokan dan kita semangat juga. Dan ini surat ini di ayatnya ke-27 ini adalah motivasi dan etos kepada saudara-saudara kita, segenap orang percaya yang ada di Filipi, supaya mereka tidak ketakutan dan supaya ketakutan mereka itu tertolong, sehingga Paulus memberikan motivasi dan etos terhadap mereka saat itu. Begitu juga dengan kita saudara, ketika kita ada memang bapak beriman kita sebagai gembala, sebagai wakil gembala
dan jemaatnya yang memang banyak masalah dan banyak yang dia alami saat itu dan saat ini, ya sebagai wakil gembala dan gembala, ya pasti dia akan memberikan sesuatu hal kepada supaya mereka ataupun kecemasan ketakutan mereka tidak menerus dan terus menerus. Jadi intinya saat ini bahwa Paulus saat itu dengan keadaannya yang terbatas, karena dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Yang pertama, bahwa marilah hidup berpandangan dengan marilah hidup berpandangan. 27 ayat ke-27a dikatakan adalah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus. Sangat jelas bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita menjadikan patokan hidup kita Injil, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru ataupun jawaban yang memang akan memberikan jalan dan kehidupan kita. Bisa juga kita akan melihat dari Efesus yang akan didasarkan hidup berpandangan, Efesus pasal 4 ayat yang ke-1. Di sana sangat jelas di sana bahwa biarlah umat atau jemaat Allah yang terdiri dari etnis atau pertalian hendaklah dipanggil dan mendemonstrasikan kesatuan dan moralitas itu. Dalam arti ketika kita memang sudah hidup dan ketika kita memang mau hidup dengan berpandangan, dengan kita mau jadikan Injil itu patokan hidup kita. Jadi bagaimana akan terjadi sesuatu hal itu? Bayangkan dalam suatu gereja, organisasi, bagaimana akan sesuatu hal itu baik dan akan terstruktur sebagai ataupun manajemen dalam suatu organisasi itu akan teratur kalau tidak ada moralitas dan kesatuan yang memang dari kita sendiri. Nah, jadi di sini marilah kita hidup dengan berpandangan, dalam artinya marilah kita hidup dalam moralitas kita dan kesatuan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang kedua, teguh dan berdiri, yang didasarkan dalam 1 Korintus pasal 16 ayatnya ke-13. Di sana jelas dan sangat jelas bahwa teguh berdiri di 1 Korintus pasal 16 ayatnya ke-13. Marilah berjaga-jaga. Di sana dijelaskan bahwa marilah berjaga-jaga dan marilah waspada terhadap godaan. Dalam arti kita juga, walaupun memang kita teguh berdiri, kita sudah kuat, tetapi kita harus berjaga juga dalam setiap godaan. Jangan katakan, aku sudah kuat, saya Injil itu saya sudah berikan sebagai pedoman hidup saya dan saya sudah kokohkan dalam kehidupan saya. Enggak. Bagaimana cara kamu supaya memang kamu sudah hidup dan kamu semangat dan kamu tetap jadikan patokan hidupmu, dalam arti kamu berdiri teguh. Jadi kita harus menjaga hidup kita berbagai masalah dan berbagai godaan. Jadi ya itulah, mari kita teguh berdiri yang didasarkan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Yang tiga, sejiwa berjuang, yang didasarkan dari kitab Yudas pasal 1 ayatnya ke-3c. Marilah kita sejiwa untuk berjuang, dijelaskan di sana. Mari kita sejiwa berjuang untuk mempertahankan iman kita. Marilah kita kokohkan iman itu dengan benar dan kuat supaya tidak mudah tergoyahkan. Dijelaskan di sana tadi bahwa jemaat yang ada di Filipi mereka tergoyahkan dan iman mereka dan mereka ketakutan. Tetapi saat ini firman Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita, marilah kita kokohkan dan marilah kita kuat supaya tidak tergoyahkan. Dalam arti ketika kita hidup telah teguhkan, kita berdiri dengan teguh dan kita hidup dengan pandangan. Jadi akhirnya sejiwa berjuang dalam arti bahwa marilah kita kokohkan iman kita itu dan marilah kita kuat, dan supaya itu semua terjadi padu dan supaya itu semua menjadi kesatuan moralitas dan supaya itu semua tidak akan tergoyahkan lagi. Dengan demikian, marilah saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
yang saya sayangin dan yang saya cintai dalam nama Tuhan, marilah berjuang mempertahankan iman Kristiani kita terhadap dunia. Mari tetap jujur, mari tetap bekerja keras dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, supaya kita diberkati dan supaya kita lebih kuat lagi, supaya dalam setiap apa yang kita inginkan dan supaya apa yang kita cita-citakan Tuhan memberkati. Terima kasih dan sangat luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan biarlah firman Tuhan ini menjadi patokan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kemampuan untuk hidup berpandangan dengan Injil Kristus, dan Engkau kuatkanlah kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang mengatakan bahwa sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang hidup atas kami. Untuk itu kami yang percaya saat ini Tuhan, segenap orang-orang percaya yang ada di Filipi, kami akan jadikan firman-Mu dan kebenaran firman-Mu, berita suka cita pada siang hari ini sebagai patokan hidup kami, dan kami mau hidup berpandangan, dan kami mau teguh berdiri, dan kami mau Tuhan sejiwa berjuang dalam mempersatukan iman kami, dan untuk supaya itu adalah untuk tujuan dalam kehidupan Kristus. Untuk itu Bapa, kami akan percaya hanya Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.